Kerikil di balik kilau Timnas Indonesia, itulah kenyataan yang akhirnya diungkap oleh Pak Erick Thohir. Mungkin selama ini kita mengira, suasana di tubuh Timnas Indonesia selalu harmonis. Kebersamaan, senyuman, dan semangat yang terpancar di depan kamera tampak seperti bukti bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, apa yang terjadi di balik layar ternyata berbeda. Di ruang ganti, di sela-sela perjalanan panjang Timnas, keretakan mulai terlihat, bahkan sebelum laga melawan China. Hal itu diakui langsung oleh Pak Erick Thohir dalam beberapa kesempatan wawancaranya kepada media. Keretakan ini mencuat ke publik dan memicu banyak asumsi. Salah satunya, banyak netizen mengarahkan tudingan kepada missile curse yang dianggap tidak memberikan penghormatan kepada Shin Tae-yong akibat karena Mace tidak mengucapkan terima kasih kepada STY. Serangan netizen di media sosial pun membanjiri akun missile curse hingga akhirnya Mace meminta maaf secara terbuka melalui Instagram pribadinya. Untuk meredakan ini semua, akhirnya Pak Erick Thohir langsung turun tangan, melakukan klarifikasi pada interview dengan Liputan 6 baru-baru ini. Dalam wawancara tersebut, beliau memaparkan fakta-fakta yang belum pernah diketahui publik. Sebuah pandangan dari sisi dalam yang jarang diungkap ke permukaan. Lantas, apa saja cerita menarik dan fakta-fakta yang diungkap oleh Pak Erick Thohir? Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Gara-gara nggak ngucapin perpisahan ke STY, missile curse diserang oleh netizen Indonesia. Missile curse menjadi sorotan setelah netizen Indonesia menyerangnya karena dianggap tidak mengucapkan perpisahan kepada Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia. Bahkan Mace sampai membuat permintaan maaf khusus melalui akun Instagram pribadinya. Teman-teman, maaf karena saya banyak offline. Dalam beberapa hari minggu terakhir, saya mengalami beberapa kendala dengan cedera dan mencabut keempat gigi bungsu saya. Jadi secara fisik dan mental, saya butuh waktu untuk pulih. Besok saya akan merekam beberapa hal yang saya lakukan setiap hari untuk comeback saya. Jadi tetap tunggu ya. Pada akhirnya, tetaplah positif mendengar beberapa hal negatif tentang situasi pelatih di Indonesia. Sangat sedih mendengar berita itu. Saya sebenarnya tidak terlalu mengenal pelatih karena saya hanya bertemu dengannya sekali. Dan pada periode kedua saya mengalami masalah fisik yang membuat saya cedera. Itu juga sekaligus membantah semua orang yang menyebarkan hal-hal negatif, kebencian, dan berita palsu tentang pemecatan pelatih serta waktu saya tidak bisa hadir di periode internasional terakhir. Terakhir, saya bersyukur kepada Tuhan atas semua berkah setiap hari dan kepada orang-orang yang jujur dan memberikan dukungan nyata. Semoga kalian semua diberkati selama tahun 2025 yang luar biasa. Semoga kalian dan keluarga kalian sukses besar tahun ini. Ya, dari pernyataan ini, jelas bahwa ketidakhadiran Mace di media sosial bukan berarti ia memiliki masalah dengan pelatih atau timnas. Sebaliknya, ia sedang menjalani masa pemulihan cedera dan memang jarang aktif di media sosial. Tindakan netizen semakin memperkeruh isu keretakan yang ada di tubuh timnas. Isu mengenai keretakan di tubuh timnas ternyata benar adanya. Hal ini sebelumnya pernah disinggung oleh Erick Thohir dalam beberapa kesempatan. Salah satu momen penting adalah saat konferensi pers PSSI. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Dalam kesempatan itu, Pak Erick mengatakan bahwa dinamika dalam tubuh timnas sudah berlangsung jauh sebelum pertandingan melawan China. Hal ini pun kembali dikonfirmasi oleh Pak Erick Thohir dalam interviewnya dengan Liputan 6 baru-baru ini. Ya, kita kan diberi amanah itu untuk sebuah kebaikan. Nah, ya memang pemikirannya itu ya sejak waktu sama China. Artinya itu ya, Oktober tapi ya? Iya, tapi kan saya juga mesti berdiam, bersabar, harus tetap support 100%, yes. Iya dong. Dalam interviewnya bersama Pak Erick, beberapa fakta pun mencuat terkait cerita-cerita di balik timnas yang jarang diketahui publik. Dan inilah beberapa fakta menarik yang diungkapkan oleh Pak Erick.
ET coba menyatukan kembali tim usai laga kontra Jepang. Setelah kekalahan dari Jepang, Pak Erik sejatinya sudah berupaya untuk menyatukan kembali para pemain timnas. Dan hasilnya saat melawan Arab Saudi bagus, tapi mungkin ini tidak bisa bertahan lama. Kalau saya nggak upaya, ngapain saya masuk ke locker room lawan Jepang? Saya bilang saya siap mundur. Itu kan bukannya show off, karena saya tahu ketika ini tidak disatukan kembali, ya, dengan cara-cara saya bicara yang nggak perlu terlalu terbuka, bahkan saya siap ngorbanin diri saya mundur. Saya bilang kan waktu itu yang jadi viral. Keberanian Erick Thohir melawan mafia bola. Pak Erick Thohir dengan tegas membantah isu bahwa dirinya ditekan oleh mafia sepak bola. Ia menegaskan bahwa tugasnya sebagai Ketua Umum PSSI adalah membawa perubahan besar dan menjaga integritas sepak bola Indonesia. Erick juga menegaskan bahwa ia tidak gentar menghadapi tantangan besar, termasuk menabrak gunung es, permasalahan yang selama ini menghantui sepak bola tanah air. Ya, yang saya terus terang sangat amat sedih gitu. Oh, ini tekanan mafia bola, ya Masya Allah. Saya menghindar dari sepak bola Indonesia karena saya melihat ini sebuah gunung es yang harus ditabrak. Ya, menghormati itu gitu. Makanya sekarang kita bisa tabrak. Bagaimana sekarang di Liga 1 match fixing? Coba tanya owner-owner lah, tanya pemain. Hubungan dan keputusan pergantian Shin Tae-yong. Pak Erick Thohir menegaskan bahwa hubungan profesionalnya dengan Shin Tae-yong atau STY tetap terjalin baik. Selama masa jabatannya, Erick memberikan dukungan penuh kepada STY. Ia menyebut bahwa STY adalah sahabatnya. Tetapi pergantian pelatih merupakan bagian dari profesionalisme yang harus dilakukan demi kepentingan timnas secara keseluruhan. Coach Shin Tae-yong itu berjasa loh. Dan saya hubungannya baik kok. Apa yang nggak saya support? Charter flight saya support. Fasilitas saya support. Ya. Jumlah asisten pelatih 9 orang semua saya support. Ya. Saya support gitu. Tapi when the time is time, ya is time. Tapi kalau saya mesti terjebak di polemik, ya mendiskreditkan Coach Shin Tae-yong, enggak lah, dia sahabat saya makan, bawa istrinya, ininya semua gitu. Tapi I have to be professional. Saya nggak boleh falling in love dengan siapapun karena tadi ada mission to accomplish. Ya tadi mimpinya kita semua. Pendekatan profesional dalam pemilihan pelatih baru. Pemilihan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas dilakukan melalui seleksi ketat dari 15 kandidat. Erick Thohir menjelaskan bahwa kriteria utama meliputi kemampuan taktik yang mumpuni, kecocokan budaya dengan pemain Indonesia, kemampuan membangun chemistry di ruang ganti tim. Sebetulnya ada berapa nama? Ya ada 3 nama yang setelah dari 15 nama. Oh, dari 15 nama itu ya, mengurusi akhirnya 3 nama? Iya kan dari 15, oh ternyata ini belum bisa, masih kontrak. Oh yang ini saya rasa, wah nggak bisa begini. Nah, ya saya sempat interview Itali, Spanyol, tapi saya pikir-pikir, waduh itu nanti kulturnya beda lagi, nanti ini lagi gitu. Karena kultur itu pada akhirnya akan sama berbicara pada chemistry pemain dan pelatih. Locker room, you have to win the locker room. Selain locker room itu Pak, secara taktikal memang Anda yakin dengan seorang kan ada tim, Patrick Kluivert? Ada tim, ya kan? Ada. Pemanfaatan momentum generasi emas dan diaspora. Pak Erick Thohir menekankan bahwa momentum generasi emas pemain lokal dan diaspora harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ia percaya bahwa inilah saat yang tepat untuk mengejar target besar, seperti lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun awalnya target itu diproyeksikan untuk 2036, Erick yakin dengan kerja keras dan strategi yang tepat, mimpi besar tersebut bisa diwujudkan lebih cepat. Kalau kita ngeliat blueprint yang kita sering ke FIFA, kita masuk Piala Dunia 2000 berapa? 30 berapa kayak? Bukan not even 2000, cuman waktu itu karena kita juara SEA Games kok saya ngeliat nih Selimo, Rido, ya kan, Arhan, wah ini bisa didorong dikit nih, ya kan? Momentum, kebetulan generasi emasnya ada,
kebetulan diasporanya dapat yang baik-baik, iya nggak? Mereka ini diaspora nih berkorban. Mereka nggak dapat apa-apa dari kita. Mereka emang mau main gitu. Emang 10 tahun lagi ada diaspora ini? Ini kan ada aturan FIFA. Nenek kakek. Saya feeling 10 tahun lagi habis diaspora. Oh, karena sudah ya. Dukungan total terhadap timnas di semua tingkatan. Pak Erick Thohir menekankan bahwa kesuksesan timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada tim senior, tetapi juga tim-tim junior. Ia memastikan bahwa PSSI memberikan dukungan penuh, termasuk infrastruktur dan program pembinaan untuk semua tingkatan. Hal ini bertujuan agar perkembangan timnas dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan. Kan nggak bisa dilihat hanya grup ini, nggak bisa lah. Orang ini kan semua merupakan satu kesatuan. U17, U19, U23, ini kan naik. Gitu. Ya kan? Nah, hal-hal seperti ini yang saya lihat ya tadi, semua itu merupakan satu kesatuan proses. Ya, program baik, pelatihnya baik, pemainnya baik. Pesan persatuan untuk para fans sepak bola Indonesia. Terakhir, Pak Erick meminta agar publik Indonesia tetap mendukung timnas dengan cara yang positif, tanpa serangan berlebihan kepada pemain atau pelatih. Dia menekankan bahwa sepak bola adalah milik seluruh bangsa, sehingga mimpi besar seperti lolos ke Piala Dunia membutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh elemen bangsa tanpa perpecahan. Ya, saya cuma berharap gitu, jangan sampai mimpi besar kita sama-sama dijatuhkan, dihancurkan hanya pikiran individu atau sekelompok, ya, apalagi dipecah belah asing. Gitu, jangan. Kalau memang kebetulan lagi nggak suka, ya udah nggak datang nggak apa-apa, tapi nggak usah menghujatnya pemain diserang, iya kan? Ini kan kasihan. Marcelino lagi bagus dipuji, lagi nggak bagus, karirnya mau diselesain, Arhan, kasihan lah. Mereka kan manusia biasa gitu. Ayolah, support sewajarnya, cinta sewajarnya. Ya buat teman-teman, oke lah mungkin kita punya kritik soal pelatih. Tapi jangan sampai pemain juga ikut diserang hanya karena hal sepele. Tetaplah sebarkan aura positif kepada para pemain timnas kita. Ingat, pemain timnas kita akan bermain untuk Indonesia di sisa karir mereka. Sedangkan, pelatih itu sifatnya sementara, dan pemain adalah bagian inti dari tim yang terus berjuang membawa nama bangsa. Memang, pergantian ST ada hal yang menyakitkan bagi banyak orang, namun tindakan menyerang mereka bertiga adalah kesalahan besar. Mari kita mulai move on dan percayakan segalanya kepada Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya untuk masa depan timnas. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.